Ngopi, ngobrol bareng TI. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial banget di himpunan. Jadi sekarang kita kedatangan wakil dan ketua, Tara. Oke, jadi kalian boleh dong kenalin diri dulu, terus kesibukannya apa aja sih? Oke, halo semua, perkenalkan nama gue Fridolf Berli juga. Gue menjabat sebagai Ketua Himpunan Informatika untuk tahun 2025-2026. Sekarang gue lagi ada di semester 4 dan untuk kesibukan paling kayak mahasiswa pada umumnya, paling belajar sama urus organisasi sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk wakilnya sendiri gimana nih? Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Karsten Richard Leru. Biasa gue dipanggil Richard. Kesibukan gue ya nggak beda jauh sih sama ketua gue nih. Soalnya kan sama-sama mahasiswa ya pasti ya belajar kan, sama ya bantu ketua urus organisasi. Oh, oke. Nah, kalian tuh ada cerita fun fact gak sih selama kalian menjabat untuk baru-baru kali ini? Boleh dong diceritain apa aja tuh? Kalau untuk cerita fun fact ya, Iya. sebenarnya ini kan baru pertama kali kita nih, karena baru minggu kemarin juga kita dilantik secara resmi oleh Dekan. Jadi untuk cerita tuh masih belum berjalan. Cuman mungkin kalau dari cerita-cerita gua tentang himpunan sebelumnya, karena kan gua udah pernah join nih, Iya. himpunan sebelumnya sebagai sekretaris. Jadi mungkin ada rasa senang, rasa sedihnya gitu. Tapi kalau fun fact ya, nggak ada sih. Paling kayak perasaan seneng aja deh pokoknya organisasi gitu. Seneng. Terus gimana wakilnya nih? Gimana? Perasaannya gimana? Atau mungkin fun fact absurdnya gitu? Ada nggak? Ada sih, kan gue kan baru ini terpilih jadi wakil ketua inti kan. Tuh. Fun fact-nya tuh waktu selama gua sekolah SMK, SMP, gua jarang banget ikut yang namanya organisasi. Jadi pas masuk Matana ini terus awalnya mau gabung inti malah dipilih sama ketua, katanya gimana kalau lu jadi wakil. Kaget ya tiba-tiba? Kaget kan? Oh, iya. Baru mau Baru masuk, baru nyemplung, udah ya, di. masuk dipanggil jadi wakil. Ah, Akhirnya gue bilang, oh ya udah deh. pasrah banget nih kayaknya nih. Nggak pasrah juga sih, Ah. tapi emang pas Oh. dipikirin, oh ya udah boleh dah. Oh, Itu sih. Oke. Gue mau nambahin deh sebenarnya. Oke, apa tuh? Gue baru ingat pas gue cerita tadi kan. Jadi sebenarnya fun fact-nya itu juga gue bener sama kayak dia, nggak ada organisasi. Dan pas di semester pertama tuh tiba-tiba diajak kan organisasi terus langsung disuruh jadi BPH gitu. Padahal gue tuh justru bisa dibilang orangnya tertutup kalau di sekolah. Agak introvert. Agak introvert. Jadi kalau misalnya disuruh organisasi atau apa pasti rasanya lari. Walaupun udah sering dibilang kan dulu coba, karena itu kan sebagai bentuk kelulusan juga kan. Cuman gue lari, gue kabur karena malas aja gitu buat ngelakuin organisasi. Akhirnya di semester 1 cobalah organisasi gitu, sedikit lebih sama kayak dia. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih mengenai topik kita kali ini. Kenapa sih kalian pilih topik ini? Ya, which is pembahasan tentang masa depan organisasi gitu. Kenapa kalian pilih topik ini? Aku boleh bertanya dulu kali. Oke, menurut gua gini ya, organisasi itu penting bagi setiap orang karena di dalam organisasi kalian bakal dididik dan akan dibentuk. Jadi kenapa kita membahas topik ini? Yang pertama, ini tuh bisa sebagai pembelajaran. Organisasi itu bukan semata-mata kayak saya disuruh-suruh. Kalau banyak kan orang nih bilang menilai organisasi itu kayak budak dari guru, dosen ataupun apa gitu kan. Itu sebenarnya salah. Itu tuh bisa merubah kita juga. Jadi bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa jadi perubahan lah, terdapat perubahan. Karena dulu yang gue cerita tadi itu kan waktu SMA gue tertutup tuh. Pas udah masuk ke organisasi inti pertama gue di semester 1 sama semester 2, waktu itu diajak sama Kak Evelyn, itu benar-benar banyak dampak perubahan yang gue alami. Salah satunya gue makin aktif dan gue mengerti cara berorganisasi, gue
paham lah konsep-konsepnya seperti apa kalau mau buat acara atau apa, karena itu penting nantinya di dalam masa depan gitu. Kalau misalnya kalian mau kerja atau apa gitu, perlu adanya ilmu seperti itu. Intinya masuk organisasi itu become a better person kan. Benar banget kayak gitu. Untuk wakilnya sendiri itu gimana nih? Kalau untuk gua, karena gua baru pertama kali juga nih, nggak banyak yang gua tahu sih soal organisasi ya. Paling tahu sedikit dan setelah gua pikir-pikir, kayaknya emang penting deh buat masa depan. Karena di pekerjaan juga ada yang namanya organisasi kan. Jadi ya itu melatih soft skill kita juga. Oke, untuk melatih soft skill juga kan, penting juga kan. Nah, tapi menurut kalian sih, kalian tuh ngelihat organisasi Himti ini tuh gimana sih kondisi untuk sekarangnya? Dari ketuanya dulu mungkin. Kalau gue lihat sekarang, karena memang kita masih belum banyak berjalan, masih belum ada proker yang belum berjalan untuk organisasinya. Gue lihat sekarang masih dalam bentuk apa ya, masih sementara lah, maksudnya belum ada gerakan sama sekali. Tapi harapan mungkin ada ya dari gue sendiri secara pribadi untuk organisasi ini. Gue mau benar-benar kita, maksudnya yang udah ada di dalam himpunan ini, orang-orang yang ada di dalam himpunan ini punya perubahan. Jadi semenjak sebelum mereka masuk organisasi dan setelah mereka masuk organisasi ada perubahan di dalam diri mereka. Jadi pastinya gue harap itu buat teman-teman yang masuk himpunan sama mengertilah bagaimana cara mereka untuk berorganisasi, kurang lebih kayak gitu. Kalau wakilnya gimana? Beda-beda sih emang sama yang Sama dia- jawabannya kita ya. Iya. Oke, tapi untuk so far kalian sudah menjadi wakil dan ketua, itu ada nggak sih yang bikin mumet kalian untuk entah itu untuk ngurus anggota-anggotanya atau temannya sendiri pun gitu, ada nggak sih yang bikin kalian mumet? Untuk kan kita juga ini kan baru, jadi kan belum kelihatan lah. Cuman kita udah antisipasi sih soal kayak ada konflik yang terjadi, kita harus gimana nyelesain masalahnya gimana. Jadi semoga aja kita bisa memimpin Himti ini ya, biar nggak terlalu banyak konflik. Oke. Tapi ada nggak sih kayak isu atau keresahan sendiri yang sering muncul di kalangan anak-anak himpunan? Kayak, Kak, aku gini-gini, aku nggak bisa ini gitu. Sebenarnya kalau dari gue ya, pasti ada lah, apalagi orang-orang yang baru masuk himpunan, karena himpunan sama organisasi itu beda nggak sih, kayak di sekolah sama di kuliah gitu beda. Jadi pasti mereka ada culture shocknya gitu kalau udah masuk ke himpunan gitu kan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kayak dulu aja kayak gue baru masuk jadi sekretaris, udah disuruh buat surat-surat begini-begini, padahal gue sendiri nggak tahu gimana cara ngetik, ngeword itulah, nggak ngerti. Pressure juga kan? Pressure banget, benar. Jadi kayak ya udah dijalani aja. Cuman itu perlu yang ada organisasi ataupun rekan-rekan maupun teman-teman semua, maksudnya di bekerjanya jangan sendiri, bukan individu tapi bersama-sama, jadi saling belajar gitu. Jadi ya paling cara kita mencegah, maksudnya biar nggak ada konflik satu sama lain itu ya pertama kita buat Himti ini tuh benar-benar menjadi tempat yang nyaman gitu, benar-benar serasa kayak himpunan ini sebagai kayak keluarga gitulah ya. Jadi kayak ya kalau bisa dibilang tempat yang nyaman, jadi nggak ada permusuhan atau apa gitu. Gitu. Wakilnya mungkin ada mau tambahan? Oke, aku punya pertanyaan lagi nih. Apa sih the most challenging yang kalian lihat di organisasi ke depannya? Apa? Ada nggak? Kalian entah itu kalian mau bikin sesuatu tapi ada hambatan gitu. Dari support mungkin, support secara moral, finansial atau apa gitu. Maju kan? Oh iya. Oke, boleh diceritakan. Kalau gue ya melihat himpunan ini, mungkin kalau salah satunya aja pasti kayak buat acara lah. Sebenarnya kalau dari pengalaman juga, ini bahas pengalaman lagi. Ini
yang jadi kendala ataupun masalah adalah nggak on time kalau mau buat acara. Jadi kita tuh kalau mau buat acara itu kan pasti nyusun proposal, karena kan pengajuan dana gitu-gitu. Jadi kadang suka telat, suka miss, jadi revisi, sehingga pada hari H yang sudah ditentukan itu nggak semaksimal yang direncanakan. Jadi mungkin ya kurang lebih kendalanya seperti itulah dalam berorganisasi. Itu pertama. Kedua, manage waktu. Pasti setiap orang punya waktunya masing-masing. Misalnya kayak gua yang ada mungkin main lah atau apa gitu kan. Nah, atau mungkin Richard ada kesibukan lainnya, jadi di himpunan gak ke-manage gitu waktunya, yang misalnya sebenarnya bisa dilakukan tapi fokusnya ke yang lain, jadi nggak terurus gitu lah. Mungkin challengingnya itu sih. Challengingnya itu. Dan gimana caranya kalian handle that challenge? Handle ya. Ya, gimana? Sebagai ketua mungkin, sebagai wakil, gimana cara kalian biar bisa mengatasi hal-hal tersebut? Ada yang mau disampaikan mungkin? Kalau misalkan mengatasi misalkan kayak tadi ya, kan kita bareng-bareng di himpunan itu nggak cuma sendiri kan, jadi kita harus ada yang namanya komunikasi lah, agar nggak terjadi miskom segala macam. Terus soal yang telat-telat itu juga harus ada kesadaran diri sendiri juga, soalnya kalau misalkan kita bikin acara terus nggak proper, kurang proper segala macamnya, jadi pas hari acara banyak kendalanya, jadi kan dari himpunan juga semuanya kan dari malu kan, nama himpunan juga kan ke bawah kan, jadinya kita harus yang pertama tuh harus dari diri sendiri. Habis itu karena di himpunan nggak sendiri, kita juga punya orang lain yang bisa saling tolong, harus komunikasinya harus lancar lah, Harus lancar ya. ya, Berarti dengan cara kalian menghandle itu dengan mengkomunikasinya dengan baik, seperti itu. Oke, harapan kalian ke depannya tuh gimana sih biar himpunan ini tuh tetap berjalan dengan baik? Entah itu dari pengembangan SDM, budaya kerja, atau generasi selanjutnya. Ada nggak? Boleh share. Harapannya yang pertama ya udah pasti berjalan dengan lancar lah. Jadi himpunan ini yang udah dibentuk bisa berjalan lancar, maksudnya dalam arti dari awal sampai akhir tuh lengkap gitu, misalnya nggak ada yang pecah atau nggak ada apa gitu, nggak ada masalah sama sekali di dalam internal himpunan kita. Terus yang kedua dapat pengalaman sih, dapat pengetahuan juga, maksudnya yang gue harapin tadi yang udah gue bilang, kita tuh masuk organisasi bukan karena numpang nama atau apalah gitu, yang penting kita udah keluar dari organisasi ini, selain bisa dapat sertifikat, kita juga dapat pengetahuan, jadi bisa dapat pembelajaran juga, sehingga bisa berguna kan di masa depan. Di harapannya ya paling berguna kayak gitu sih, sama-sama bisa berguna sih. Sama-sama bisa berguna ya. Mungkin dari wakilnya ada nggak yang mau disampaikan? Harapannya sih kalau kita selesai dari himpunan ini, semoga himpunan yang selanjutnya bisa lebih baik. Himpunan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi gimana sih kalian tuh sebagai wakil dan ketua tuh mengubah cara kalian mikir soal organisasi dan kepemimpinan? Gimana tuh? Mengubah Cara kalian mikir soal organisasi dan kepemimpinan? Oh iya, cara mengubahnya ya gimana caranya, intinya gimana caranya kalian bisa merubah organisasi itu, bisa pengikutnya tuh bisa jadi pemimpin juga gitu. oh jadi ya itu ya, kita kan di dalam organisasi ini punya perannya masing-masing kan, dan punya tanggung jawab masing-masing. Misalnya kayak di kita tuh ada divisi student dev, harmoni, media kreatif maupun outreach. Nah di situ tuh gua bagi di dalam divisi itu, mereka punya tanggung jawabnya masing-masing, yang dimana mereka artinya punya rasa kepemimpinan di dalam divisi mereka itu loh. Jadi mereka bisa gerakin sesuai, karena kan udah gue jadwalkan, maksudnya udah gue kasih proker-proker
proker di dalam divisi yang kalian buat itu kan, divisi yang udah ditentukan itu kan di dalam proker. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas divisi proker-proker yang akan dijalankan. Nah jadi dari situ kan terbentuk tuh jiwa-jiwa kepemimpinan, kayak mereka bisa mengelola proker tersebut, bisa bekerja sama juga kayak salah satu contohnya di dalam podcast ini, mungkin ini bagian dari media kreatif, tapi di dalam proker ini juga ada campur tangan dari divisi-divisi lain kan. Jadi kayak mereka, bagaimana cara mereka minta kerjasama, itu kan bagian dari membangun kepemimpinan gitu. Gimana kalau misalkan mereka tiba-tiba ada yang cuman kamu udah ngasih tugas nih ke tiap-tiap divisi, terus gimana kalau misalkan mereka yang kayak nggak ngerjain tugas itu terus cuma numpang nama doang, apa yang bakal kamu lakuin sebagai ketua dan wakil? Gimana nih? Kalau orang-orang begitu sih, ya yang pertama kita harus apa ibaratnya? Pendekatan. Pendekatan. Bukan PDKT ya? Iya, bukan dong. Pendekatan ini dulu. Apa nih? Enggak, pendekatan kita ajak ngobrol. Kenapa nggak dikerjain? Baik-baik dong ngomongnya, jangan dari akarnya dulu ya. Iya, masuk. Kenapa kalau misalkan dia ngomong dia lupa, ingetin. Terus kalau lupa berkali-kali Omelin. Tapi Bener. emang harus tegas. Jangan di gitu-gituin pun nanti Iya. makin enakan kan orangnya. Iya benar. Makin lama makin seenaknya aja gitu. Perasaannya tetap dijaga lah ya, perasaan orangnya. Kan kayak yang tadi dibilang kan, kita masuk bareng-bareng keluar bareng-bareng. Betul banget. Intinya masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Iya. Itulah keluarga. Itu keluarga. Keluarga di himpunan. Oke, kalian ada nggak sih pesan dan kesan buat mahasiswa untuk tetap ikut organisasi atau memimpin yang baik? Oke, mungkin mulai dari gue ya. Ya. Pesan dan kesannya, yang pertama dari kesan dulu kali ya. Kesan itu pengalaman apapun, ini gini, jadi di dalam kuliah itu, perkuliahan kalian dikasih waktu minimal 4 tahun. Jadi dimana di dalam 4 tahun ini kalian harus memanfaatkan waktu itu. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kalau bisa cari pengalaman apapun aktivitas di dalam dunia perkuliahan itu, kalian dapat infonya maupun pembelajarannya. Jadi menurut gua dalam dunia perkuliahan tuh yang join himpunan apa atau organisasi itu gak bakal rugi lah. Jadi yang pasti kalian pasti dapat pengetahuan maupun pembelajaran, dan tentunya bisa merubah bentuk dari Kalian juga ke masa depan. Gitu. Paling harapannya ya setelah dari himpunan ini, yang himpunan akan datang buat mahasiswa anak 24 maupun anak 25 yang baru nanti, tetap ada jiwa rasa ingin tahu atau jiwa ingin berorganisasi, karena pengalaman itu mahal dan waktu itu juga tidak bisa dibeli. Jadi sayang aja gitu kalau mereka nggak bisa join organisasi. Padahal kalau tiba-tiba udah lulus mereka nggak punya pengalaman kayak gini kan rugi gitu kan. Kita nggak ada pembelajaran. Untuk wakilnya sendiri apa nih kesan dan kesannya? Oke, selain dari pengalaman, kan di himpunan ini kan banyak orang, nggak cuma satu angkatan. Jadi kita juga bisa jalin relasi. Di saat kita berkuliah juga kita harus banyak relasinya lah, karena kan walau nanti kita udah lulus kan, kalau kita punya banyak relasi cari kerjanya gampang kan. Jadi nggak rugi juga sih masuk organisasi itu. Capek, cuman nggak rugi, pasti dapat banyak benefit. Betul sekali. Oke, intinya kalian semua mahasiswa jangan menyia-nyiakan waktu kalian yang ada, dan waktu kalian itu sangat berharga selama kalian masih mempunyai itu. Oke, mungkin sekian dari ngopi kita, ngobrol santai bareng TI. Sekian, terima kasih, bye bye.